Hubungan antara Indonesia dan Malaysia selalu penuh dinamika. Sebagai negara serumpun dengan akar budaya yang sama, keduanya memiliki banyak kesamaan. Namun di sisi lain, seringkali terjebak dalam ketegangan. Sejarah mencatat bahwa di era kepemimpinan Presiden Soekarno, konflik antara kedua negara mencapai puncaknya melalui konfrontasi Indonesia-Malaysia pada 1963 sampai 1966. Saat itu, Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Dari sini, lahirlah istilah Ganyang Malaysia yang menjadi simbol perlawanan Indonesia pada masa itu. Meskipun ketegangan akhirnya mereda, berbagai perselisihan seperti isu pekerja migran, klaim budaya, dan sengketa wilayah masih kerap menjadi sumber gesekan. Hal ini menuntut diplomasi yang cermat untuk menjaga stabilitas kawasan dan memastikan hubungan kedua negara tetap harmonis. Pekerja migran Indonesia atau PMI memegang peran penting dalam perekonomian Malaysia, terutama di sektor konstruksi, perkebunan, dan pekerjaan rumah tangga. Namun, realitas yang mereka hadapi seringkali jauh dari ideal. Berbagai laporan mengungkap bahwa banyak PMI mengalami eksploitasi, menerima upah yang tidak layak, hingga menjadi korban perlakuan diskriminatif. Kasus kekerasan terhadap PMI juga kerap mencuat, memicu kemarahan publik di Indonesia dan memperburuk sentimen anti-Malaysia. Pemerintah Indonesia berulang kali mendesak perbaikan perlindungan bagi para pekerja migran. Namun, isu ini tetap menjadi salah satu batu sandungan dalam hubungan diplomatik kedua negara. Sejarah panjang interaksi budaya antara Indonesia dan Malaysia kerap memicu perdebatan terkait klaim atas warisan budaya tertentu. Beberapa kasus, seperti klaim Malaysia terhadap tari pendet, batik, reog Ponorogo, hingga lagu Rasa Sayangnya, telah menimbulkan reaksi keras dari masyarakat Indonesia. Ketegangan ini semakin diperburuk oleh strategi Malaysia dalam mengembangkan industri kebudayaannya, di mana budaya Melayu kerap digunakan sebagai alat promosi wisata dan diklaim sebagai bagian dari identitas nasional mereka. Di luar isu budaya, sengketa wilayah juga menjadi sumber ketegangan, terutama terkait perairan Ambalat serta Sipadan Ligitan. Meskipun beberapa konflik telah diselesaikan melalui jalur hukum internasional, perbedaan tafsir mengenai batas wilayah masih menjadi potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas kawasan. Kekhawatiran lain yang turut memperburuk hubungan kedua negara adalah anggapan bahwa Malaysia dapat meminta bantuan militer dari Inggris melalui Five Power Defense Arrangement atau FPDA jika terjadi konflik dengan Indonesia. Perjanjian pertahanan ini memungkinkan kerjasama militer antara Malaysia, Singapura, Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Beberapa analis meyakini bahwa Malaysia mungkin berusaha menjadikan FPDA sebagai ancaman potensial terhadap Indonesia. Namun, para ahli hubungan internasional menilai skenario tersebut kurang realistis, mengingat FPDA lebih berfokus pada stabilitas kawasan dibanding campur tangan langsung dalam konflik bilateral. Ketegangan yang terus berulang ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan serumpun, faktor politik, ekonomi, dan sosial tetap menjadi tantangan besar. Diperlukan pendekatan diplomasi yang lebih kuat dan berkelanjutan untuk mengatasi perbedaan serta membangun hubungan yang lebih harmonis di masa depan. Di balik berbagai permasalahan yang sering mencuat, kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia tetap berjalan, bahkan terus mengalami peningkatan di berbagai sektor. Salah satu momentum penting dalam mempererat hubungan kedua negara terjadi pada 27 Januari 2025 ketika Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia. Dalam pertemuan dengan Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, berbagai agenda strategis dibahas untuk memperkuat kerjasama di bidang diplomasi, ekonomi, dan keamanan kawasan. Salah satu fokus utama kerjasama ini adalah meningkatkan sektor perdagangan dan investasi. Sebagai dua ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia dan Malaysia terus berupaya memperkuat integrasi ekonomi melalui perjanjian dagang serta investasi di sektor infrastruktur dan energi. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan perdagangan bilateral, terutama di sektor minyak kelapa sawit, industri manufaktur, dan ekonomi digital. Di bidang pertahanan dan keamanan, Indonesia dan Malaysia juga sepakat untuk memperkuat kerjasama dalam menjaga stabilitas kawasan. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah meningkatkan patroli bersama di perbatasan guna mengatasi ancaman keamanan maritim seperti peredaran narkotika, perdagangan manusia, dan pencurian ikan.
Selain itu, latihan militer gabungan dan pertukaran intelijen menjadi bagian dari strategi bersama untuk memastikan keamanan di perairan strategis seperti Selat Malaka. Tak hanya itu, isu ketenagakerjaan juga menjadi salah satu aspek penting dalam hubungan bilateral. Dengan jumlah pekerja migran Indonesia yang besar di Malaysia, kedua negara berupaya memperbaiki regulasi ketenagakerjaan agar lebih adil serta melindungi hak-hak pekerja migran. Peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta perlindungan bagi pekerja Indonesia di Malaysia menjadi salah satu agenda utama dalam pembahasan kedua negara. Sebagai bentuk penghormatan atas hubungan erat kedua negara, dalam kunjungannya ke Malaysia, Presiden Prabowo Subianto juga menerima penganugerahan tanda kehormatan Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama. Hal ini semakin menegaskan kuatnya hubungan strategis antara Indonesia dan Malaysia di berbagai bidang. Indonesia dan Malaysia sebenarnya memiliki hubungan yang erat, berakar pada sejarah panjang serta budaya yang serumpun. Kedua negara ini berasal dari peradaban yang sama, yakni peradaban Melayu kuno yang berkembang di wilayah Nusantara yang dikenal sebagai bangsa Ditiro Melayu. Sejak masa kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, Malaka hingga Johor Riau, interaksi sosial dan pertukaran budaya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Kesamaan ini tidak hanya tercermin dalam warisan sejarah, tetapi juga dalam bahasa, adat istiadat, dan nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh masyarakat di kedua negara. Salah satu bukti nyata dari kedekatan ini adalah bahasa. Bahasa Melayu yang menjadi dasar bagi bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia memiliki akar yang sama dan berkembang melalui interaksi perdagangan, migrasi, serta pengaruh kerajaan-kerajaan besar di masa lampau. Meskipun mengalami evolusi dengan perbedaan dialek dan kosakata, struktur dasar kedua bahasa tetaplah serupa, memungkinkan komunikasi yang relatif mudah antara masyarakat Indonesia dan Malaysia. Kesamaan bahasa ini mencerminkan hubungan mendalam yang melampaui sekadar kedekatan geografis. Di bidang budaya, baik Indonesia maupun Malaysia memiliki banyak kesamaan dalam seni, musik, tari, dan kuliner. Tradisi seperti batik, wayang, serta seni bela diri silat merupakan warisan budaya yang ditemukan di kedua negara. Begitu pula dengan adat pernikahan, upacara adat, serta nilai-nilai sosial yang menekankan penghormatan terhadap orang tua, musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan semangat gotong royong. Kedekatan ini juga tampak dalam aspek agama dan kepercayaan. Islam sebagai agama mayoritas di kedua negara berperan besar dalam membentuk karakter sosial masyarakat. Kesamaan dalam praktik ibadah, hukum adat Islam, serta perayaan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha semakin mempererat hubungan budaya di antara kedua bangsa. Dengan akar sejarah dan budaya yang begitu kuat, seharusnya hubungan antara Indonesia dan Malaysia dapat lebih harmonis. Kesadaran akan asal-usul yang sama ini bisa menjadi fondasi bagi kerjasama yang lebih erat, serta mendorong kedua negara untuk membangun masa depan yang lebih baik bersama. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia sering dianalogikan sebagai abang-adik. Kedekatan ini berakar dari sejarah dan budaya yang sama dengan keterkaitan erat dalam bahasa, adat istiadat, hingga sistem pemerintahan tradisional yang berkembang sejak era kerajaan Melayu kuno. Namun, seperti hubungan saudara pada umumnya, dinamika antara kedua negara tidak selalu harmonis. Perbedaan persepsi dan kepentingan nasional kerap menimbulkan ketegangan yang memerlukan pendekatan diplomasi yang cermat. Dalam konteks geopolitik modern, dialog yang terbuka menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Menurut kelompok pakar Eminent Persons Group atau EPG, salah satu faktor utama yang memicu ketegangan antara Indonesia dan Malaysia adalah kesalahpahaman yang muncul akibat perbedaan persepsi serta kurangnya pemahaman sejarah. Media massa juga memiliki peran besar dalam membentuk opini publik yang bisa mempererat hubungan antara masyarakat kedua negara. Tetapi di sisi lain juga dapat memperkeruh situasi jika tidak dikelola dengan baik. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, diplomasi berbasis dialog dan saling pengertian menjadi elemen krusial dalam menjaga hubungan kedua negara. Perbedaan dalam kebijakan dan cara pandang tidak boleh berkembang menjadi konflik yang lebih besar, terutama mengingat posisi strategis Indonesia dan Malaysia di Asia Tenggara. Kepemimpinan Prabowo Subianto yang menekankan penguatan kedaulatan nasional serta hilirisasi ekonomi membuka peluang baru bagi kerjasama strategis antara kedua negara. Pendekatan diplomasi yang lebih proaktif dapat memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pertahanan, dan pendidikan.
Masa depan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat bergantung pada bagaimana kedua negara mengelola perbedaan sekaligus mempererat kerjasama. Peningkatan pertukaran pendidikan, investasi, serta kerjasama dalam penelitian dan inovasi dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi kesalahpahaman dan memperkuat hubungan persaudaraan. Selain itu, mekanisme kerjasama regional seperti ASEAN dan Five Power Defense Arrangement atau FPDA harus dimanfaatkan secara optimal demi menjaga stabilitas kawasan. Hubungan abang-adik antara Indonesia dan Malaysia harus terus dijaga melalui diplomasi yang berlandaskan saling pengertian. Dengan komitmen untuk mengutamakan dialog daripada konfrontasi, kedua negara dapat menjadi pilar utama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara.